Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-83. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu masih terbungkam. Yang terdengar hanyalah gemertak giginya karena berbagai perasaan yang bergelut di dalam dadanya. Sejenak mereka terdiam. Ki Sumangkar berdiri termangu-mangu dengan tohpati masih di pundaknya. Agung Sedayu tegak seperti patung seorang prajurit yang siap menusukkan pedang di lambung lawannya. Sedang di sampingnya masih terbaring seorang yang luka parah sambil mengerang kesakitan. Angin malam yang dingin perlahan-lahan mengusik tubuh mereka. Daun-daun yang bergetaran membuat suara gemerisik, seperti suara orang yang saling berbisik di antara batang-batang yang tegak berserak-serak. Yang terdengar kemudian adalah suara orang yang terluka itu perlahan-lahan. "Apakah kau Sumangkar juru masak itu?" "Ya, aku Sumangkar juru masak." "Apa kerjamu di sini?" "Tidak apa-apa." Orang itu mengerang kembali, kemudian katanya, "Apa kau dapat menolong aku?" Ki Sumangkar tertegun sejenak dan orang itu berkata terus, "Rupa-rupanya kau sedang membujuk prajurit Pajang itu untuk membunuhku, Sumangkar. Kalau kau dapat, usahakanlah. Aku memang sudah tidak akan dapat sembuh." "Tidak." Tiba-tiba terdengar suara Agung Sedayu meledak. Suara itu seakan-akan dilontarkannya dengan serta-merta untuk melepaskan tekanan-tekanan yang selama itu menghimpit dadanya. Ki Sumangkar terkejut mendengar teriakan itu. Bahkan orang yang sudah terbaring itu pun terkejut. Sekali ia menggeliat namun kemudian kembali terdengar keluhnya semakin pedih dan melambat. "Paman Sumangkar," berkata Agung Sedayu lantang, "lakukanlah apa yang kau lakukan. Kalau kau akan mencoba membunuhku, cobalah. Kalau aku mati terbunuh, cepatlah terjadi. Kalau aku mampu menyelamatkan diriku, biar segera terjadi pula. Kemudian salah seorang dari kita akan mendapat kesempatan untuk menolong orang ini." Yang terdengar adalah tarikan nafas Ki Sumangkar. Bahkan kemudian terdengar ia mengeluh. Kenapa Angger Sedayu yang mendapatkan tugas ini? Apa bedanya?" "Baiklah," berkata Ki Sumangkar sambil mengangkat wajahnya. "Aku adalah seorang prajurit. Aku tidak boleh tenggelam dalam kebimbangan perasaanku. Aku harus dapat mengendalikan perasaanku dengan nalar. Karena itu, maka bagaimanapun juga, Angger Sedayu harus tidak dapat mengikuti jejakku maupun jejak para prajurit Jipang." "Aku sudah siap," sahut Agung Sedayu dengan tataknya. "Apapun yang akan kau lakukan." Terdengar Ki Sumangkar menggeram, namun ia tidak beranjak dari tempatnya. Jantungnya terasa berdentangan dan otaknya diamuk oleh kebimbangan dan keraguan-raguan.
Sebagai seorang prajurit, ia tidak dapat mengorbankan pasukannya terjebak dalam perangkap lawan. Namun sebagai manusia, ia tidak dapat berbuat apa-apa atas Agung Sedayu setelah ia melihat dan mendengar bagaimana anak muda itu bersikap dan berpendirian terhadap salah seorang prajurit Jipang. Kembali mereka terdampar dalam keheningan yang semakin tegang. Angin malam terdengar seperti suara gemerisik, seolah-olah suara tarikan nafas berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus orang yang sedang mengintai kedua orang yang berdiri kaku di tempat masing-masing. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara orang yang luka parah itu, meskipun sangat perlahan-lahan. Aku haus. Air. Dada Agung Sedayu tersentak mendengar keluhan itu. Suara itu langsung menyentuh dadanya, sehingga sesaat ia berjuang untuk mengatasi perasaannya, namun terloncat pula kata-katanya. Orang itu perlu air. Ki Sumangkar mengangguk. Ia sangat memerlukan air. Tetapi keduanya tidak tahu bagaimana cara untuk menolongnya, sebab masing-masing sedang terikat dalam kewajiban mereka sendiri-sendiri. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba kembali mereka dikejutkan oleh suara gemerisik yang lain, seperti digerakkan oleh satu tenaga gaib. Mereka berpaling, bahkan digerakkan oleh naluri mereka masing-masing. Maka segera mereka bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi yang terdengar adalah suara tertawa lemah. Suara itu melontar dari balik sebatang pohon yang besar. Hampir bersamaan muncullah sebuah bayangan hitam berjalan beberapa langkah mendekati mereka. Kalian telah terbenam dalam kepentingan kalian masing-masing, sehingga kalian tidak sempat memperhatikan saat-saat yang paling berbahaya dalam hidup seseorang. Agung Sedayu tersentak. Tiba-tiba dari mulutnya terdengar ia berdesis. Kiai Gringsing. Kiai Gringsing tidak menjawab. Ia berjalan terus ke arah orang yang terbaring itu. Dengan cekatan, ia memijit-mijit beberapa bagian dari sisi luka itu, kemudian mengambil sebungkus ramu-ramuan obat dari dalam bajunya. Terdengar orang itu berdesis, kemudian mengerang semakin keras. Memang agak pedih, berkata Kiai Gringsing. Mudah-mudahan akan dapat menolongmu, berkata Kiai Gringsing sambil mengusap luka itu dengan ramuan obatnya. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, bawalah orang ini ke tepi hutan, carilah air untuknya, dan bawalah ke Banjar Desa bersama orang-orang lain yang terluka. Kiai, potong Ki Sumangkar, apakah artinya ini? Kiai Gringsing berpaling. Dipandanginya, wajah Ki Sumangkar dalam kesamaran gelap malam. Biarlah aku mencoba menolong jiwanya. Aku adalah seorang dukun. Aku tidak dapat melihat seseorang yang berjuang melawan maut tanpa berbuat apa-apa. Sedang kalian masih saja bertengkar tanpa ujung pangkal, sehingga aku tidak tahan lagi bersembunyi sambil mendengar keluhan ini. Lalu maksud Kiai seterusnya? Biarlah Agung Sedayu kembali ke Sangkal Putung. Akulah yang akan mengambil alih tugasnya, sahut Kiai Gringsing. Mendengar jawaban Kiai Gringsing itu, wajah Ki Sumangkar menjadi merah padam. Ia tahu benar arti kata-kata itu, dan ia tahu
Akibat dari kata-kata itu pula, karena itu sesaat ia terbungkam, bukan saja Ki Sumangkar yang terkejut, tetapi juga Agung Sedayu terkejut. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Kiai, apakah Kakang Untara akan membenarkan?" "Kakangmu tidak akan berbuat apa-apa. Baginya, siapa saja yang melakukan perintahnya tidak ada bedanya." Sedayu masih ragu-ragu. Ia masih saja berdiri di tempatnya, sehingga Kiai Gringsing berkata pula, "Selagi masih ada kesempatan, maka setiap jiwa yang terancam maut harus mendapat pertolongan. Adalah wajib kita berusaha, namun apabila ditentukan lain, kita manusia tidak dapat melawan kehendaknya." Tetapi Agung Sedayu masih ragu-ragu, dan karena Agung Sedayu ragu-ragu, Kiai Gringsing berkata, "Agung Sedayu, pergilah. Bukankah kau masih dapat mengenal jalan kembali? Tempat ini masih belum terlampau dalam. Kau dapat mengikuti jejak prajurit Jipang dalam arah yang berlawanan." "Tetapi perintah itu..." "Serahkan kepadaku. Kakakmu adalah seorang senopati yang cerdik. Aku tahu benar kenapa yang diperintahkannya adalah kau, bukan orang lain. Padahal Untara tahu siapakah Adi Sumangkar itu. Kakakmu pasti mempunyai perhitungan sendiri. Ia pasti bahwa aku tidak akan melepaskan kau sendiri dalam tingkat yang sekarang. Sebab kakakmu segan untuk langsung meminta aku melakukan pekerjaan ini." Terasa sesuatu bergetar di dada Agung Sedayu. Ternyata bukan dirinya sendirilah sasaran dari perintah kakaknya. Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Terdengarlah pula Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Bahkan seakan-akan orang tua itu mengeluh. "Sekarang pergilah," perintah Kiai Gringsing. Agung Sedayu tidak dapat menghindar lagi. Perintah kakaknya baginya sama beratnya dengan perintah gurunya. Namun bahwa gurunya akan mengambil alih tugasnya telah membesarkan hatinya. Perlahan-lahan Agung Sedayu menyarungkan pedangnya, dan perlahan-lahan pula ia berjongkok di samping gurunya. Dengan hati-hati, orang yang terluka itu dipapahnya pada kedua tangannya. "Berat?" bertanya Kiai Gringsing. "Cukup berat," sahut Agung Sedayu. "Hati-hatilah, kalau kau telah memberinya minum, maka orang itu akan dapat kau papah pada lambungnya. Mungkin ia dapat menggantungkan dirinya pada pundakmu. Kalau tidak, kau masih harus mengangkatnya sampai ke Banjar Desa." Agung Sedayu mengangguk. Jawabnya, "Baik, Kiai." Ketika Agung Sedayu kemudian berputar dan melangkah, terdengarlah Ki Sumangkar menggeram. "Kiai, ternyata Senopati Pajang itu tidak berkata sejujur hatinya." "Kenapa?" sahut Kiai Gringsing. Agung Sedayu yang mendengar perkataan Ki Sumangkar itu berhenti sambil berpaling. Tetapi Kiai Gringsing berkata, "Berjalan terus, Sedayu. Jangan menunggu orang itu mati." Sedayu mengangguk. Ia melangkah kembali meninggalkan gurunya, dan Ki Sumangkar masuk ke dalam gelapnya malam yang semakin kelam. Orang di tangannya itu masih mengerang, bahkan terdengar ia berbisik, "Akan kau bawa kemana aku, Kisanak?" "Mencari air," sahut Agung Sedayu. Orang itu terdiam, namun perasaannya bergolak tidak menentu. Ia tidak tahu apakah yang telah mendorong prajurit Pajang itu menyelamatkannya. Karena itu, maka rasa heran dan haru berkecamuk di dalam dadanya.
Kisanak, desisnya Liri. Bukankah bagimu lebih mudah menusukkan pedangmu ke ulu hatiku daripada membawa aku mencari air? Agung Sedayu tidak menjawab. Dalam keadaan demikian, Agung Sedayu sama sekali tidak teringat lagi batas antara prajurit Pajang dan prajurit Jipang. Namun perasaan kemanusiaannya lah yang telah mendesak semua persoalan yang pernah ada antara dirinya sebagai seorang yang berada dalam barisan Pajang dan orang itu prajurit Jipang. Sepeninggal Agung Sedayu, Kiai Gringsing berdiri berhadapan dengan Ki Sumangkar yang masih membawa tubuh macan kepatihan di pundaknya. Keduanya berdiri tegak dalam jarak beberapa langkah saja. Kiai, kalau benar Anggir Untara akan mengusahakan pengampunan, kenapa Anggir Untara masih dikungkung oleh perasaan curiga? Kenapa? Bertanya Kiai Gringsing. Ternyata Anggir Untara masih mengirim seseorang untuk mengikuti aku. Bukankah dengan demikian pengampunan yang dikatakan itu tidak lebih dari satu jebakan saja bagi Jipang? Adi Sumangkar, berkata Kiai Gringsing, kita yang selama ini berdiri pada pihak yang bermusuhan sudah tentu tidak dapat melenyapkan kecurigaan hati kita masing-masing dalam sekejap. Sudah tentu bukan hanya Anggir Untara yang bercuriga. Bukankah kau bercuriga pula? Bukankah kau bercuriga bahwa perkataan Anggir Untara itu hanya sekedar sebuah pancingan? Kalau tidak, sahut Ki Sumangkar, ia tidak akan mengirim seseorang untuk mengikuti aku. Tetapi sebelum kau temukan Agung Sedayu di sini, kecurigaan itu telah ada di hatimu. Bukankah kau katakan bahwa kau sudah menyangka bahwa seseorang akan mengikuti jejakmu? Bukankah itu juga semacam perasaan curiga? Nah, kita sama-sama curiga. Lebih baik tidak usah aku ingkari. Tetapi kecurigaan kami didasari atas kemauan yang baik. Siapa yang menyerah akan mendapat pengampunan, meskipun tidak mutlak seperti kata-kata Anggir Untara. Yang tidak mau menyerah, itulah yang akan dimusnahkan. Karena itu, Anggir Agung Sedayu harus tahu jalan yang dapat ditempuh untuk menghancurkan mereka yang membangkang perintah. Ki Sumangkar masih saja berdiri seperti patung, namun hatinya berkata seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu pula. Kita yang selama ini berdiri pada pihak yang bermusuhan, sudah tentu tidak dapat melenyapkan kecurigaan hati kita masing-masing dalam sekejap. Tetapi Ki Sumangkar masih ingin menghindarkan diri dari jebakan yang mungkin dibuat oleh Untara. Katanya, Kiai, apakah tidak mungkin bahwa setelah Anggir Untara mengetahui perkemahan orang-orang Jipang, maka dengan serta-merta dihancurkannya tanpa menunggu pernyataan mereka yang berhasrat untuk benar-benar mencari jalan kembali? Kecurigaan itu beralasan, sahut Kiai Gringsing. Seperti juga Anggir Untara bercuriga, jangan-jangan Ki Sumangkar hanya ingin mempengaruhi perasaan orang-orang Pajang untuk mendapat kesempatan melepaskan diri bersama anak buah Tohpati. Apakah kami dapat mengetahui dengan pasti bahwa apa yang dikatakan oleh Ki Sumangkar untuk kembali setelah menguburkan mayat Tohpati dan bersedia menerima segala macam hukuman sebagai janji yang pasti ditepati? Apakah kalian orang-orang Pajang tidak percaya kepadaku, Kiai? Perasaan kami serupa seperti kau tidak percaya bahwa kami yang benar-benar bertekad untuk menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya. Bahkan kau berprasangka seolah-olah kami akan menjebakmu dan orang-orang Jipang yang lain.
Ki Sumangkar terdiam sejenak. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berpikir. Kemudian terdengar ia berkata, "Lalu, apakah yang akan kau lakukan kini, Kiai? Meneruskan pekerjaan Agung Sedayu? Memata-matai aku? Iya. Bagaimana kalau aku menolak? Adi Sumangkar, kalau aku orang yang taat pada kewajibanku, maka aku harus menjawab seperti Angger Agung Sedayu, apapun yang akan terjadi. Tetapi untuk menghindari hal-hal yang saling tidak kita inginkan, maka aku dapat menjawab lain. Sebenarnya, bagi Kiai Gringsing, sama sekali tidak perlu. Apakah Ki Sumangkar sedang lewat? Apakah ada bekas-bekas anak buah Angger Tohpati? Atau petunjuk-petunjuk yang lain? Bagi Kiai Gringsing, mencari perkemahanmu tidaklah sesulit mencari kutu di kepala. Ki Sumangkar menggeram. Disadarinya kini dengan siapa ia berhadapan. Kiai Gringsing ternyata telah mengucapkan tekadnya. Dalam pada itu kadang-kadang tumbuh lagi niatnya untuk membunuh dengan meminjam tangan Kiai Gringsing. Barangkali saat-saat yang sedemikian ini dapat dimanfaatkannya. Kalau ia mencoba mengusir Kiai Gringsing, maka ada kemungkinan mereka terlibat dalam perkelahian. Tetapi Ki Sumangkar hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia telah menyanggupi melakukan pesan terakhir macan kepatihan, mengubur mayatnya baik-baik. Kata-kata Kiai Gringsing itu pun cukup tegas baginya. Ia percaya bahwa Kiai Gringsing mampu melakukannya, mencari perkemahannya tanpa petunjuk-petunjuk apapun. Karena itu maka akhirnya Ki Sumangkar berkata, "Baiklah Kiai, silakan Kiai melakukan pekerjaan Kiai. Aku percaya bahwa Kiai Gringsing akan berhasil." "Terima kasih," sahut Kiai Gringsing. "Tetapi aku harap kau tidak berprasangka Angger Untara benar-benar berkemauan baik untuk menyelesaikan persoalan sisa-sisa anak buah Tohpati dengan menghindarkan pertumpahan darah sejauh mungkin. Seperti yang dikatakannya bahwa Panglima Wiratamtama sendiri memberinya saran itu." Ya Kiai, aku akan berjalan terus membawa mayat Angger Macan Kepatihan di antara anak buahnya. Mungkin mayat ini ada pesan-pesannya di saat terakhir akan bermanfaat bagi penyelesaian itu. Aku akan mengakui kekuranganku bahwa aku tidak dapat menghalang-halangi Kiai. Marilah kita menganggap bahwa kita saat ini tidak bertemu. Aku akan mencari jalan sendiri, sehingga apabila aku menemukan perkemahanmu, bukanlah karena kesalahan Sumangkar yang seakan-akan telah menuntun musuhnya menemukan perkemahannya sendiri. Baik Kiai, kini aku akan pergi. Kiai Gringsing mengangguk. Silakan, jawabnya. Ki Sumangkar pun kemudian berputar, meneruskan langkahnya, menyusup ke dalam gerumbul dan menghilang di dalam kelamnya malam. Sambil membawa mayat Raden Tohpati, Ki Sumangkar berjalan cepat-cepat untuk segera sampai ke perkemahannya. Betapa hatinya menolak maksud Kiai Gringsing untuk melihat perkemahannya dan mengetahui segala seluk-beluknya. Namun ia tidak mampu menghalang-halanginya. Sebenarnya Ki Sumangkar ingin sampai saat-saat terakhir, meskipun dirinya sendiri kemudian akan menyerahkan dirinya bersama dengan orang-orang yang sependirian. Namun ia tidak akan membiarkan orang-orang yang selama ini bersama-sama berdiri pada suatu pihak mengalami bencana yang mengerikan, yang seolah-olah karena kesalahannya bahkan akan dapat dituduh karena pengkhianatannya, maka mereka akan dimusnahkan. Tetapi Kiai Gringsing memiliki beberapa kelebihan, desisnya.
Karena itu, dicobanya untuk menenangkan perasaannya. Ia mencoba untuk berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing. Seolah-olah mereka tidak pernah bertemu di dalam hutan. Seolah-olah Kiai Gringsing mencari jalan sendiri. Dan apabila Kiai Gringsing itu sampai di perkemahan juga, itu adalah karena kecakapannya sendiri. Dalam kesibukan angan-angan, akhirnya Ki Sumangkar menjadi semakin dekat dengan perkemahannya. Beberapa langkah lagi ia menyibak gerumbul terakhir, dan beberapa langkah lagi orang tua itu telah sampai di halaman yang kotor dari perkemahan yang sangat sederhana. Seorang penjaga dengan tangkasnya meloncat, dan pedangnya langsung diangkatnya setinggi dada sambil membentak. "Berhenti! Siapa kau?" Ki Sumangkar berhenti. Dengan sareh ia menjawab, "Sumangkar." "Oh," gumam orang itu, namun tiba-tiba terdengar suaranya menghentak. "Dari mana kau?" Ki Sumangkar tidak segera menjawab. Ia berjalan semakin dekat dan tiba-tiba penjaga itu berkata, "Hei! Apakah kau baru saja berburu? Apakah yang kau dapatkan itu?" Ki Sumangkar tidak menjawab. Ia berjalan terus semakin dekat. "Apa Apakah orang yang lain berhasil mendapat buruan itu dan kau harus memasaknya?" "Tutup mulutmu," bentak Ki Sumangkar. Tiba-tiba saja dadanya dirayapi oleh kemuakan yang sangat mendengar pertanyaan yang menyakitkan hatinya. Yang di pundaknya itu adalah mayat murid kakak seperguruannya, pemimpin tertinggi prajurit Jipang sepeninggal Patih Mantahun. Penjaga itu terkejut mendengar bentakan itu. Sesaat ia diam mematung, namun kemudian timbullah marahnya. Juru masak itu berani membentak-bentaknya. Baru saja ia kembali dari peperangan yang hampir menghancur lumatkan pasukannya. Baru saja ia menegang nyawanya. Belum lagi ia sempat beristirahat. Ia sudah mendapat tugas untuk berada di sudut-sudut penjagaan yang diperkuat bersama-sama beberapa orang lain yang sama sekali tidak mengalami cedera. Tiba-tiba juru masak itu membentak-bentaknya. Karena itu maka dengan kasar ia menjawab, "Hei, Sumangkar, apakah kau tidak dapat menjaga mulutmu, Ki Sumangkar tidak menjawab. Ia berjalan menyusur sisi halaman perkemahan itu, tidak melewati tempat prajurit itu berjaga-jaga. Tetapi prajurit yang marah itu mengejarnya dan sekali lagi membentaknya. "Hei, tikus tua, mintalah maaf supaya mulutmu tidak aku remas." Tetapi orang tua itu berpaling pun tidak. Ia berjalan terus. Ia ingin segera sampai ke pusat perkemahan dan menyerahkan tubuh macan kepatihan kepada pimpinan yang masih ada. Namun prajurit yang marah itu mengejarnya terus. "Berhenti! Kalau tidak, aku sobek punggungmu dengan pedangku." Ki Sumangkar berhenti. Sambil memutar tubuhnya ia berkata, "Apakah sebenarnya yang kau kehendaki? Buruanku ini?" "Keduanya, buruanmu dan mulutmu." Ki Sumangkar yang hatinya sedang gelap itu tiba-tiba menjadi bertambah gelap. Dalam keadaan yang serupa itu, tiba-tiba tanpa disangka-sangka, tanpa ancang-ancang, terasa sesuatu menyengat mulut prajurit itu. Demikian kerasnya, sehingga prajurit itu terlempar beberapa langkah ke samping. Terdengar tubuhnya terbanting di tanah, dan terdengar ia mengeluh pendek. Dalam pada itu terdengar suara Ki Sumangkar parau. "Mulutmu lah yang harus kau jaga."
Prajurit yang terbanting itu merangkak-rangkak bangun, mulutnya yang berdarah menghamburkan kata-kata kotor. Setelah ia memungut pedangnya yang terlepas dari tangannya, ia berdiri tegak sambil berkata, "Sumangkar, apakah kau sudah menjadi gila? Sekarang aku benar-benar akan membunuhmu." Sebelum Ki Sumangkar menjawab, prajurit yang marah itu telah meloncat beberapa langkah maju sambil langsung menusukkan pedangnya menghunjam ke arah jantung Ki Sumangkar. Namun sekali lagi prajurit itu terkejut. Ki Sumangkar itu seakan-akan lenyap dari tempatnya dan tiba-tiba sekali lagi kepalanya terasa pening. Sekali lagi ia terdorong beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Kini terasa matanya berkunang-kunang. Hampir-hampir ia kehilangan kesadaran. Kepalanya terasa hampir pecah dan nafasnya hampir terputus di kerongkongan. Prajurit itu mengerang. Dicobanya untuk mengatasi segala macam perasaan sakitnya. Ketika ia dengan susah payah berhasil bangkit dan duduk di atas tanah, maka yang dilihatnya bayangan Ki Sumangkar menghilang di dalam gelap. "Gila!" umpatnya. "Orang itu telah menjadi gila." Tertatih-tatih prajurit itu berdiri. Sekali lagi ia memungut pedangnya yang terlepas, kepalanya yang pening, dan sakit itu masih mampu melontarkan berbagai pertanyaan tentang juru masak yang dianggapnya sudah menjadi gila. Juru masak yang malas itu tiba-tiba menjadi garang, segarang babi hutan jantan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.